Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Deek. Di video kali ini, aku akan nge-share dan berbagi ke teman-teman kalian semua teknik bermain gendang yang benar. Kalau di video yang kemarin itu teknik dasar, pukulan dasar gendang jaipong dari 0 sampai bisa ya. Dan di video kali ini Kang DE mau menyebutkan atau menjelaskan teknik pukulan-pukulan yang benar mulai dari bem, tung, plang, tik, tabla juga aslole. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis, nanti akan Kang DE sebutkan, Kang DE jelaskan satu persatu cara pukulan yang benar. Kita mulai dari bem dulu, dari dut dulu. Oke. Di dut, di bem ini yang kemarin saya sudah jelaskan ada 2 tali cangkulan, itu sudah tahu fungsinya. Kemudian cara teknik pukulan yang benar itu dut ada beberapa jenis sumber suara, itu tergantung dari tenaga kita, dari kekuatan tenaga kita untuk menekan kulitnya tersebut. Jadi untuk menghasilkan nada, untuk menghasilkan nada itu tergantung tekanan dari tenaga kita untuk menekan kulit bem tersebut. Misal contoh ini, contoh dari suara bem sampai suara tuk, itu suara tuk kalau bisa kita tekan sekuat mungkin untuk menghasilkan suara kayak gitu tuk. Kalau kita tekanannya kurang, itu bakal hasilnya masih fals, masih fals, tekanannya masih fals, suaranya juga gitu. Nah, seharusnya teknik yang benar itu pukulan untuk tuk harus sekuat tenaga kita kakinya. Makanya ada cangkulan 1, cangkulan 2 itu untuk memastikan penambahan tenaga kita agar bisa menekan lebih dalam lagi. Nah, misalkan kayak gitu. Jadi suara dutnya itu, tuknya itu nggak fals, tekanannya kencang banget. Berarti tinggal kita mencari titik suara yang bagus. Jadi kalau saya menyebutkan di sini atau di sini atau di sini atau di sini mungkin kurang pas. Jadi jenengan semua, kalian semua harus bisa mencari titik agar bisa berbunyi tuk itu di titik mana, kemudian ditekan paling dalam, paling kencang. Kalau saya biasanya di tengah sini. Nah, ini suara tuk di tengah sini, itu kan suara tuk di tengah sini, suara dut di pinggir, lepas, gendung tuk, gendung tuk, gendung tuk, itu kan. Kalau buat koplo biasanya duduk dung dung dung, kakinya jalan terus. Oke, di bem paham ya. Kalau bem sudah paham, kita lanjut di tung dulu, kita urutkan. Teknik pukulan tung itu harus di sini. Kita bisa detail sini. Nah, gak boleh terlalu pinggir, gak boleh terlalu tengah. Kalau terlalu tengah nanti over suaranya. Jadi nggak gak bersih, suaranya kayak ada noise-nya terlalu tengah. Kita di sini aja, 1 jari lah tungnya. Kalau terlalu pinggir nanti ada suara taknya masuk. Kita coba praktekkan beberapa, misalkan seperti ini. Misalkan cara teknik dasarnya pukulan ini. Nah, itu kan tergantung kelenturan jarinya agar suara, nah gitu kan. Nah gitu. Tung kiranya mungkin nggak terlalu repot, mukul tung itu pasti bunyi. Kemudian kita ganti ke sebelah sini. Baik teman-teman, ini kita memasuki di
pukulan yang ketiga ini, habis bem, tung, sekarang giliran plang, atau ya kemprang, ini namanya kemprang. Jadi ini ada beberapa bunyi, ada beberapa jenis suara, hanya di satu ini, tapi beberapa jenis suara bisa diciptakan di sini, tergantung tangan kita. Kalau biasanya yang sering dipakai tiga jenis suara. Yang pertama, nah tung, pakai satu jari terus dilepas. Kalau ditempel nggak bunyi dong, dilepas, nah dipantulkan, nah itu dong. Kemudian pak itu kita tangannya rapat kayak gini. Kalau saya biasanya pakai tiga, pakai ini, yang ini ngacung kayak gini, pakai tiga rapat terus ditahan, nah ditempelkan keraket gitu, melekat, jangan dilepas. Nah gitu kan. Nah, terus di tengah, posisi di tengah-tengah ini, tung, pak, itu yang kedua. Yang ketiga, prang. Nah prang ini paling sulit ketika kita belajar memukul sebuah gendang jaipong bagian kemprang. Itu paling sulit suara prang, karena suara prang itu enggak ditempelkan, juga enggak dilepas semuanya, jadi juga dutnya juga harus ikut gitu kan. Suara prang itu sulit, menurut saya sulit, tapi kalau kita belajar ya pasti ketemu, karena prang itu suara dutnya harus ditekan. Ini kakinya yang dut tadi ditekan, nah ditekan di tengah-tengah seperti suara tuk. Nah pas kita memukul plang, nah kalau ini tidak ditekan dutnya, suaranya kayak gitu, gak enak didengar, gak bersih. Jadi ada suara tungnya, ada suara paknya, gak bersih kalau di yang bagian bem tidak ditekan, kan gak enak. Tapi kalau bagian dut ditekan, kemudian kita pukulnya tangannya begar kayak gini, terus dilepas, dipantulkan, itu kan beda kan. Jadi suaranya kita pilih di titik mana kita menemukan suara pang yang bersih. Nah itu sudah ada 1, 2, 3, satu lagi. Kalau biasanya saya sering juga buat main itu, ini tidak wajib, cuma variasi, itu suara tik. Kalau misalkan saya main itu biasanya buat variasi adelanan itu tik di pinggir. Nah ini yang jari ini kita tahan di sini, kemudian ini dipukulkan, jangan dilepas, gitu kan. Contoh kecil mainnya seperti ini. Nah gitu. Jadi ini sudah paham, kita masuk di tik ini. Sama saja kayak yang ini tadi. Ada tung, ada pak, ada plang, ada tik. Cuma beda nada. Ini nada yang rendah, ini nada yang tinggi. Ini buat main untuk apa sih? Untuk seperti ini. Ini variasi. Buat misalkan kayak jaipongan gitu kan. Berarti ada variasi ini. Ini mungkin ini cukup lah, penjelasannya sama seperti ini, cuma beda nada. Ini nada rendah, ini nada tinggi. Kalau di sini sudah paham, kita masuk ke bumbu yang berikutnya. Ini ada kamijara, laos, dan juga micin. Ini tabla.
tidak terlalu penting apabila kita hanya sekedar jaipongan. Tapi tabla zaman sekarang juga banyak koplo, musik-musik dangdut koplo yang ada pegon dan juga dangdut klasik, itu kita pakai tabla ini. Cara memainkannya seperti biasa tabla-tabla dan lain. Ini gitu kan, ini tung, ini pak, ini sebenarnya kayak tadi, kayak ini pak ditahan, pak, tung tengah dilepas, di pinggir tek. Misalkan lagu Adilanan misalkan ini. Tadi cara mainkannya seperti ini. Gitu kan, tabla. Nanti untuk pembahasan tabla ini lebih banyak lagi sebenarnya di video next aja lah. Yang penting kita sudah memahami tabla ini fungsinya untuk apa, terus cara pukulannya seperti apa, seperti ini. Kita masuk aja langsung ke ini, bumbu yang berikutnya. Bumbu yang berikutnya adalah ini variasi apa namanya ya, jaran. Jadi kalau kemarin-kemarin ini mungkin belum moncer, jadi hanya sekedar koplo biasa. Kalau saat ini sudah moncer, jaranan, koplo jaran yang biasanya disebut ini kempul aslole. Aslole ini buat variasi, kayak saat ini sedang rame-ramenya to ganjel, itu pakai kempul ini. Ganjel to. Cara memainkannya gimana? Seperti ini. Ini tung, ini tak, ini plang. Plang. Ada tiga jenis suara. 4 1 plak. Tapi yang sering digunakan 2 dan 3. 1 2 3. Contoh kecil seperti ini. Ganjel to ganjel. Nah itu. Jadi ini pelengkap lah. Yang pokok itu dutung sama ini. Yang pokok ini pelengkap. Oke, nah tadi sudah Kang Dae jelaskan satu persatu mulai bem, tung, plang, ti, tabla dan juga aslole. Sekarang tak coba mainkan semuanya, tak urutkan dari yang pertama. Biasanya kalau lagu itu didahului dengan dangdut, kemudian masuk koplo jaipong, kemudian adilanan, kemudian penutup di aslole. Sedikit-sedikit saja ya. Awal, oke. Itu. Oke, terima kasih. Jangan lupa berikan like, komen, siapa tahu bermanfaat, di share ke teman-teman. Nantikan video-video yang kalian butuhkan, jangan lupa request, bisa di kolom komentar langsung, nanti akan insya Allah akan saya penuhi ya. Oke.
Atuh kene, atuh kene.